Dalam beberapa waktu belakangan ini, masyarakat gandrung dengan layanan aplikasi pemesanan taksi pada smartphone melalui aplikasi Uber Taksi dan Easy Taksi. Namun siapa sangka kedua layanan ini dianggap ilegal karena tidak memiliki izin untuk jasa taksi atau jasa operasi angkutan umum serta merugikan negara karena tidak membayar pajak. Keberadaan taksi yang diduga ilegal ini membuat armada yang telah berbadan hukum mengeluhkan kondisi tersebut. Sebab jelas melakukan pelanggaran sistem transportasi umum seperti harga argo maupun penyerobotan penumpang. Jasa transportasi yang memanfaatkan aplikasi smartphone ini dinilai melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan. Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi, Teknologi Informasi, Penyiaran dan Ristek Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Yusuf Khaiber Hasnoputro mengatakan, kehadiran aplikasi belanja hingga jasa ini telah melanggar ketentuan bisnis yang berlaku di Indonesia dan juga merugikan Indonesia. Lalu bagaimana dengan perizinan taksi online itu dan bagaimana dengan sistem keamanannya? Untuk membahasnya telah hadir Ketua Komite Tetap Bidang IT Kamar Dagang Industri Indonesia Yusuf Khaiber Hasnoputro serta Ketua Umum Organda Adrianto Joko Stiono, dan kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 02152900 308 atau 02152900 311. Selamat pagi semua, ini kita ke Pak Adrianto. Ini bagaimana eskalasi dari pelaporan terkait Uber taksi dan juga aplikasinya ke Barreskrim? Baik, terima kasih. Jadi memang pada akhir Februari tahun 2015, DPD Organda DKI Jakarta sudah melaporkan kasus ini kepada Reskrimsus Polda Metro Jaya. Memang sepanjang pengetahuan Organda, pihak kepolisian sudah melakukan pengusutan. Hanya ada beberapa kesulitan karena keberadaan kantor dari perusahaan tersebut tidak diketahui. Baik, kalau kita lihat sebenarnya apa permasalahannya? Apakah dari operasionalnya kah atau mungkin aplikasinya kah yang memang dikatakan merugikan begitu? Baik, jadi begini, sebagaimana semua usaha di Indonesia tentunya ada aturan yang berlaku. Betul. Nah, khusus untuk angkutan umum di jalan ini ada ada aturan-aturan juga yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014, Keputusan Menteri Perhubungan KM 35 tahun 2003 mengenai penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum. Nah, ibaratnya kendaraan angkutan umum ini mempunyai izin-izin, baik izin operasi, izin trayek ataupun non-trayek, juga ada izin pentarifan, karena negara melindungi pengguna jasa angkutan umum dengan melakukan kontrol terhadap tarif. Baik, nah kalau kita lihat nih Pak Yusuf, untuk Kadin sendiri dari IT ini bagaimana menyikapinya? Ini kan yang dilanggar itu adalah operasionalnya begitu ya. Untuk IT-nya sendiri apakah legal atau seperti apa? Sebenarnya begini, kalau dari segi IT-nya sendiri, aplikasinya sendiri, mungkin ya aplikasinya itu sah-sah saja. Jadi siapapun sekarang kan boleh membuat aplikasi yang tinggal di-upload ke pasar dan langsung bisa diakses oleh pengguna. Tetapi bila aplikasi itu untuk suatu kegiatan yang ilegal, seharusnya ya aplikasinya yang ditutup juga. Selain kegiatan ilegalnya pun diusut. Contoh seperti kalau ada kasus-kasus perjudian atau prostitusi yang menggunakan aplikasi atau online, ya kan kegiatannya ilegal sehingga situsnya atau aplikasinya ditutup. Nah, ini sama seperti yang dilakukan oleh Uber contohnya, karena aplikasinya itu menjalankan suatu kegiatan yang menurut undang-undang transportasi pun ilegal. Baik, gitu. Artinya ini controlling ini ada di Kominfo begitu ya, untuk aplikasi-aplikasi yang seperti ini begitu. Iya. Jadi kalau Kominfo itu mungkin lebih berwenang untuk melihat aplikasi itu sendiri. Baik. Nah,
kalau saya baca di berita dan menurut diskusi kami dengan Kominfo, mereka melihat bahwa Uber ini tidak bisa mereka tutup karena tidak mengandung unsur konten negatif. Baik. Nah, kalau dilihat dari segi kontennya, memang kalau kita akses aplikasinya tidak ada yang namanya sara atau pornografi pada kontennya. Tapi kegiatan yang dilakukannya kan itu bisa dilihat. Jadi mungkin kalau yang diusut itu juga mungkin bukan dari sisi cybernya, ini bukan suatu cybercrime, tetapi memang kegiatan operasional, crime biasa gitu, emang melanggar ketentuan. Jadi kayak contoh kalau seandainya jual beli obat-obat vitamin-vitamin yang belum dapat BP POM, vitaminnya kan legal, vitamin yang dari Amerika itu sudah disetujui oleh Badan Makanan dan Obat dari Amerika masuk ke Indonesia. Kalau kita jualan melalui online, tetapi tidak mempunyai BP POM, itu kan ilegal. Nah akhirnya dia apa? Ditangkap, ditutup situsnya, aplikasinya pun ditutup. Baik. Gitu. Ya, Pak Adrianto, ini ada temuan-temuan ya terkait tadi mungkin investigatif dari Organda sudah dilihat mungkin layanan dari Uber taksinya sendiri tidak berbadan hukum. Seperti apa ini poin-poin yang ditemukan oleh Organda? Ya, jadi sesuai perundang-undangan suatu perusahaan atau koperasi itu adalah bentuk yang diakui negara untuk menjalankan usaha angkutan. Nah, dengan tidak adanya domisili perusahaan tersebut di Indonesia, sehingga sudah hampir bisa dipastikan mungkin ya, Organda meyakini bahwa mereka tidak mempunyai semua perizinan yang diperlukan itu. Nah, terkait juga ada license-nya mungkin yang memang mereka menggunakan license SIM, surat izin mengemudinya yang biasa, tapi ditemukan harusnya kan surat izin mengemudi khusus untuk taksi begitu. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu pada saat mereka melaunch usahanya di Jakarta, kami sudah melaporkan ke pemerintah. Lalu pemerintah Jakarta pun sudah menyatakan posisi perusahaan tersebut adalah ilegal karena menyalahi aturan-aturan perundangan yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu kemudian perusahaan tersebut justru membuka di kota-kota lainnya gitu. Nah ini kan yang menjadi masalah buat kita kan sebenarnya. Pada saat di negara ini sudah dinyatakan mereka bermasalah dari sisi perizinan, justru merambah ke kota-kota lain. Dan di luar negeri pun bukan menjadi hal yang baru bahwa mereka dilarang beroperasi. Baik. Ada beberapa negara yang sudah melarang mereka beroperasi, bahkan untuk secara khusus ada juga negara yang melindungi customernya setelah kejadian tertentu tentunya, sehingga mereka dilarang beroperasi. Untuk kita mengeneralisasikan peraturan khusus terkait angkutan umum, seperti apa sih Pak poin-poin besarnya? Apa yang harus dimiliki oleh angkutan umum terkait taksi? Baik, itu ada izin usaha, ada izin operasi, ada uji kelayakan kendaraan. Jadi uji kelayakan kendaraan itu diberlakukan secara berkala, harus dicek setiap kendaraan angkutan umum. Juga harus berplat kuning, contohnya, dan tunduk pada pentarifan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi aturan-aturan tersebut yang melekat di kendaraan dan perusahaan. Di luar itu juga karena kendaraan angkutan umum ini dikemudikan oleh seorang pengemudi atau lebih mungkin secara bergantian, mereka juga ada aturan yang berlaku untuk memiliki SIM umum. SIM umum yang khusus dikeluarkan oleh kepolisian untuk pengemudi angkutan umum. Ya, Pak Yusuf, ini bagaimana Kadin memverifikasi pelaporan ini begitu? Artinya kan ini secara sistem oke, tetapi seperti apa ini untuk penyelesaiannya? Jadi mungkin kalau kami dari Kadin melihat segala bentuk pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh usaha atau pengusaha atau perusahaan yang menggunakan teknologi aplikasi sebagai mediumnya, ya diusutnya adalah tindak pidana operasional yang dilakukan gitu. Jadi kayak seperti saya contoh tadi bilang bahwa dia melakukan kegiatan judi, yang dikenain adalah judinya. Dia melakukan tindakan prostitusi, yang dikenain adalah prostitusinya. Karena mediumnya itu, teknologi itu hanya sebuah medium. Lain halnya kalau menggunakan teknologi untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti menggunakan teknologi untuk penipuan, menggunakan teknologi untuk merampok, gitu. Menggunakan teknologi sehingga dia meninggal karena matanya jadi apa gitu. Nah, itu bisa diusut
ke teknologinya. Pak Yusuf, ini Kadin sendiri punya listing nggak? Seperti mungkin kita OJK punya listing perusahaan emiten begitu ya, untuk bisa ini perusahaan valid atau memang capable begitu. Kadin sendiri ada tracking seperti itu kah? Kita tidak punya tracking, kita hanya sekarang ini menghimbau kepada para pengusaha di bidang IT yang membuat aplikasi, tolong pada saat meluncurkan kegiatannya melalui dunia digital, perhatikanlah undang-undang yang berlaku, perhatikanlah peraturan yang berlaku dalam usahanya itu sendiri gitu. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan mengaku mereka sebagai perusahaan aplikasi, tetapi aplikasi itu hanya digunakan sebagai medium gitu, bukan emang dia perusahaan teknologi yang membantu bisnis yang sudah ada. Nah, contoh kalau perusahaan teknologi aplikasi yang membantu bisnis yang sudah ada adalah seperti booking restoran. Baik. Restorannya kan restoran resmi semua, menggunakan aplikasi yang dibentuk untuk membantu booking di restoran. Itu sah, berarti dia emang perusahaan aplikasi. Baik. Tapi kalau dia membuat perusahaan aplikasi untuk perbankan, untuk money changer, dia buat aplikasi, orang bisa simpan pinjam, bunganya terserah karena nggak ngikutin OJK, nggak ngikutin BI, ya kegiatannya itu ya ilegal, bukan aplikasinya yang ilegal. Baik. Gitu. Pak Yusuf, Pak Ardianto, kita harus jeda dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali, tetaplah di Jurnal Pagi.